Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'. Kaum muslimin yang berbahagia, puji dan syukur marilah selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah, tanda berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua pemberian karunia nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan buat sosok figur umat, suri tauladan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam beberapa kesempatan yang lalu saya sudah mengutarakan satu buah hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Surga merindukan 4 jenis golongan manusia. Yang pertama, talil Quran. Orang yang gemar membaca Al-Quran. Beberapa hari yang lalu ini sudah kita sampaikan. Yang kemudian yang kedua, wahafizil lisan. Orang yang menjaga lisan atau lidahnya. Yang ketiga, wamud imul ji'an. Orang yang suka memberi makan atau orang yang dermawan. Dan yang keempat, surga merindukan wasaimina fi syahri Ramadan. Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang berbahagia ini kami akan membahas bagian yang kedua yang dirindukan oleh surga. Wahafizul lisan. Orang yang menjaga lisan. Kita manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala panca indera. Mulai dari mata, hidung, tangan, kaki, bahkan lidah atau mulut kita pun. Itu semua anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang paling penting, sudahkah lisan kita? Sudahkah lidah kita gunakan kepada hal-hal yang baik yang sudah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah dalam salah satu hadis beliau menyampaikan, salamatul insan fi hibzil lisan. Keselamatan seorang manusia tergantung bagaimana orang tersebut menjaga lidahnya. Orang tua kita dahulu, pepatah para orang tua kita, nenek moyang kita, mulutmu harimaumu. Bahkan kita sering mendengar kalau orang banyak bicara, banyak salah. Ini ada adagium seperti ini. Bisa jadi benar. Karena
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana sabda beliau tadi, manusia itu akan menjadi selamat jika dia pandai menjaga lidahnya. Maka dikisahkan dalam sebuah kisah, diriwayatkan Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim ini dikisahkan di dalam ayat Al-Quran. Bahkan ada nama surah bernama surah Luqman. Beliau seorang manusia yang betul-betul memiliki akhlak yang mulia. Bahkan pada suatu hari diceritakan ada seorang penggembala kambing yang berusaha menemui beliau, menghadap beliau. Kemudian penggembala kambing ini berkata, "Wahai Luqman, bagaimana engkau bisa mencapai derajat mulia seperti saat ini? Apa resepnya? Apa yang engkau lakukan sehingga engkau memiliki kedudukan yang mulia seperti ini?" Luqmanul Hakim saat itu menjawab dengan tegas, "Wahai fulan, hanya ada dua yang bisa menjadikan saya bisa mulia seperti ini. Yang pertama, berkata jujur. Selalu berkata jujur. Yang kedua, diam jika ada hal yang tidak baik. Semuanya bersumber dari lidah dan mulut." Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia memiliki lidah untuk berkata-kata. Tapi yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita berkata-kata yang benar. Jangan bohong. Apalagi saat ini. Mana kata-kata yang benar, mana kata-kata yang salah, bisa dibolak-balikan. Banyak orang yang seolah-olah berkata baik, namun pada hakikatnya tidak baik. Ada yang sudah berkata dengan lemah lembut, dengan janji-janji manis, namun tidak dia tepati. Ini dua hal yang harus kita perhatikan saat ini. Banyak di antara kita umat manusia sulit sekali menjaga lisan kita. Padahal sering kita dengar, betul, lidah memang tidak bertulang. Tapi dengan lidah bisa menyebabkan semua sumber malapetaka, sumber bahaya. Berapa banyak orang sering memfitnah hanya gara-gara lidah. Berapa banyak orang sering berkelahi hanya gara-gara lidah. Makanya dalam salah satu sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, alamatul munafik salasa. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Yang paling awal Rasulullah sebutkan iza hadasa kazaba. Dan jika berbicara, ia selalu berbicara bohong. Ini bulan Ramadan. Ini mengajarkan kepada kita. Ramadan memberikan kepada kita hikmah. Kalau kita berpuasa hanya menahan lapar dan dahaga. Jika kita berpuasa hanya menahan hubungan suami istri saja. Dari mulai azan subuh sampai azan maghrib. Namun kita tidak menjaga kata-kata kita. Kita tidak menjaga lisan kita. Lisan kita, lidah kita sering menyakitin orang. Bahkan dalam bulan puasa pun lisan dan lidah kita masih berbicara kotor. Lisan dan lidah kita masih menggunjing orang lain. Maka
Betul di dalam fikih puasa kita tidak menjadi batal, namun nilai pahala ibadah puasa kita yang bisa-bisa menjadi tidak ada sama sekali. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang mulia ini, mari kita jaga lisan kita, jaga lidah kita, jaga pembicaraan kita, jaga perkataan kita. Bagaimana kita berkata-kata yang baik, berkata sopan, santun terhadap orang tua. Bagaimana kita berkata yang baik, berbicara yang sopan terhadap guru-guru kita. Bagaimana kita berbicara yang sopan dan santun terhadap pimpinan kita. Bagaimana kita berbicara yang lemah lembut terhadap anak dan istri kita. Dan semua orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita coba jaga kata dan pembicaraan kita dengan hal-hal yang baik yang keluar dari lidah dan lisan kita. Insya Allah, jika kita betul-betul jaga lisan kita, jika kita betul-betul jaga lidah kita, kita akan mendapatkan derajat yang betul-betul dirindukan oleh surga. Wahafizul lisan, termasuk manusia, orang yang menjaga lisan dan lidah kita. Demikianlah tausiah Ramadan yang singkat ini. Kami berharap kita bisa mengambil hikmah di dalam kesempatan yang baik ini. Semoga Ramadan kali ini, kalau dahulu mungkin Ramadan yang telah lalu, kita sering tidak menjaga lisan dan lidah kita. Betul, kita berpuasa. Betul, perut kita lapar. Betul, perut kita haus. Kerongkongan kita haus. Betul, kita tidak melakukan perbuatan yang berhubungan suami istri. Tapi kadangkala lisan dan lidah kita tidak terjaga. Kita masih bisa marah. Kita sering marah terhadap anak kita. Kita berkata kotor terhadap istri kita. Bahkan kita menghina, mengejek terhadap tetangga kita. Ini masih sering kita lakukan. Semoga di Ramadan kali ini, hal-hal ini kita kurangi. Kalaupun belum bisa kita hilangkan sama sekali. Namun, mari kita berupaya, berniat pada Ramadan pada tahun 1441 Hijrah. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku ya Allah lisan yang terjaga, perkataan yang terjaga ya Allah, sehingga dengan lisan dan kata-kataku orang-orang akan mendengarkan dengan baik. Orang akan menjadi senang dengan perkataan dan kalimat yang aku utarakan. Demikianlah, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.